Sementara itu, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim berhasil mendorong tercapainya kesepakatan besar yang disebut akan membawa perdamaian dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Melalui unggahan di media sosial, Trump menyatakan banyak presiden telah mencoba untuk berdamai dengan Iran dan semuanya gagal. Para pemimpin kawasan ini untuk pertama kalinya menemukan presiden yang mampu membantu mewujudkan perdamaian sejati. Trump juga menyebut dengan dibukanya setelah penandatanganan kesepakatan pada hari Jumat akan memungkinkan pembersihan ranjau serta memulihkan arus distribusi minyak. Tentara Zionis Israel mendirikan pos pemeriksaan di daerah pedesaan Quneitra di Suriah Selatan. Pasukan bersenjata Israel terlihat di sebuah pos pemeriksaan di desa Saidah al-Jolam di daerah pedesaan Quneitra di Suriah Selatan dalam rekaman di hari Senin. Peristiwa ini terjadi kurang dari seminggu setelah media lokal melaporkan bahwa IDF telah mendirikan pos pemeriksaan di jalan yang menghubungkan desa Saidah al-Jolam dan Al-Mufaras di pedesaan Quneitra Selatan. Namun Israel tidak berkomentar terkait dugaan penyusupan tersebut. Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan tentara Israel akan tetap berada di zona keamanan di Lebanon, Suriah, dan Gaza tanpa batasan waktu. Hal ini terjadi setelah Amerika Serikat dan Iran mengonfirmasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik mereka. Ya, pemirsa, breaking news masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Iran mengecam serangan Israel ke Beirut yang berlangsung di tengah negosiasi damai Amerika Serikat Iran serta gencatan senjata Israel Lebanon. Ketua Parlemen Iran sekaligus kepala negosiator utama Iran menyebut serangan Israel ke Beirut menunjukkan Amerika Serikat tidak memiliki kemauan untuk melaksanakan komitmen terkait kesepakatan dengan Iran. Sementara itu, juru bicara Garda Revolusi Islam Iran IRGC, Ebrahim Solfahari, mengatakan serangan Israel ke Beirut terjadi tengah kesepakatan Amerika Serikat Iran, di mana Ebrahim mengancam Iran akan membalas serangan Israel dengan rudal. Meski kota hancur akibat serangan Israel, warga di Lebanon Selatan tetap bertahan. Mereka mengaku sedih namun tidak akan meninggalkan kota kelahiran mereka. Serangan Israel menyebabkan kerusakan meluas di seluruh Lebanon Selatan di tengah konflik baru-baru ini. Rekaman yang diambil di kota Nabatiyeh pada Senin menunjukkan bangunan dan pasar yang hancur serta kendaraan yang rusak dengan tumpukan puing berserakan di jalanan. Namun demikian, warga Lebanon Selatan mengaku tidak takut. يعني مشوار صحيح انه في ناس تخاف وهيك بس الحمد لله ما فيش خوف ابن جنوب ما بيخاف جينا على النبطية لهون وهي ارضنا وما في حدا يقيمنا منا يعني بالنتيجة عرفت شو وجينا بفضل دم الشهداء اللي سقطت عندنا بالجنوب. Sementara itu, wali kota lingkungan Al-Midan di Nabatiyeh mengaku sedih atas kerusakan yang terjadi sebab Nabatiyeh dikenal dengan bangunan bersejarah. دمار قوي وفي يعني زعل بالنسبة للوضع مثل هيك تاريخ نبطية بناية هون قديمة عمرها 100 سنة حي السرايا تاريخ النبطية وأساس النبطية والسوق والدمار اللي صار فظيع يعني تقريبا عندك في 70% دمار بالنبطية. Sementara itu, Parlemen Lebanon memuji nota kesepahaman Amerika Serikat dengan Iran karena memasukkan Lebanon, termasuk hentikan agresi Israel di seluruh Lebanon. Amerika Serikat dan Iran rencananya akan menandatangani nota kesepahaman kesepakatan pada Jumat 19 Juni di Swiss. Harapan baru muncul di Lebanon Selatan setelah diumumkannya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik. Puluhan keluarga yang sebelumnya mengungsi mulai kembali ke rumah mereka dengan suasana penuh haru dan kelegaan.
Arus kepulangan warga terlihat di Lebanon Selatan setelah diumumkannya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik. Puluhan keluarga yang sebelumnya mengungsi mulai kembali ke kampung halaman. Mereka melalui jembatan Al-Qasimiyah yang menghubungkan kota Sidon dan distrik Tyre. Warga yang kembali tampak lega dan bahagia setelah meninggalkan daerah pengungsian. Di sepanjang perjalanan, bendera Hizbullah dan gerakan amal terlihat berkibar menyambut para warga yang pulang. Suasana haru mewarnai kepulangan keluarga-keluarga yang berharap dapat memulai kembali kehidupan mereka setelah berbulan-bulan dilanda ketidakpastian. يعني شيء بيرد الروح شيء بيرجع الروح لقلبك يعني شيء بيخليك انك ترفع راسك انه اهل الجنوب متمسكين بارضهم لو شو ما صار لو بعد سنتين وثلاثه وقد ما طالت الغيبه بتلاقي العالم متلهفه من اول رصاصه بتوقف بدها ترجع على ارضها وعلى بيتها وعلى شغلها وعلى حياتها وبترجع تعمر كل شيء راح. Meski demikian, Komando Angkatan Darat Lebanon mengimbau warga untuk tetap berhati-hati saat kembali ke desa dan kota di wilayah perbatasan. Peringatan itu disampaikan karena masih adanya risiko serangan Israel, serta ancaman ranjau dan bahan peledak yang belum meledak. Konflik antara Hizbullah dan Israel di perbatasan Lebanon masih berlangsung. Hizbullah terus melakukan serangan presisi menggunakan drone peledak. Pasukan Hizbullah merilis video serangan yang menargetkan militer Israel di perbatasan Lebanon. Hizbullah melakukan serangan presisi menggunakan drone peledak. Targetnya adalah markas pasukan militer Israel dan kendaraan lapis baja di Lebanon Selatan dan wilayah perbatasan utara. Serangan presisi Hizbullah dilaporkan telah memicu korban jiwa di pihak militer Israel dan kerusakan pada peralatan tempur mereka. Israel mencegat serangan udara pasukan Hizbullah di perbatasan Lebanon. Ya, pemirsa, dalam video nampak di langit kawasan Kiryat Shimona, sebuah serangan udara yang dilancarkan pasukan Hizbullah dicegat oleh militer Israel. Hizbullah meluncurkan serangan ke perbatasan Lebanon, lokasi yang diduduki oleh militer Israel. Serangan ini sebagai aksi balasan terhadap serangan Israel yang memporak-porandakan Beirut. Mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang wafat dalam serangan udara Amerika Serikat dan Israel akhir Februari lalu akan dimakamkan pada 9 Juli mendatang. Televisi pemerintah Iran melaporkan jasad Khamenei akan dimakamkan di kota kelahirannya, di kota suci Mashhad di timur laut Iran. Pemakaman akan dilakukan setelah rangkaian acara pemakaman selama 3 hari. Pertama di ibu kota Iran, Teheran pada 4 Juli, kemudian di kota suci Qom pada 7 Juli. Semula jenazah Khamenei akan dimakamkan pada bulan Maret, namun ditunda karena perang masih terus berlanjut.